Cerita dimulai dengan memperkenalkan Yusuke Yotsuya, seorang siswa SMA yang introvert dan tidak suka bergaul. Ia lebih senang menyendiri dan menghabiskan waktunya untuk bermain game. Namun, semua berubah secara tiba-tiba. Saat berada di kelas, dunia di sekeliling Yotsuya mendadak berubah. Dalam sekejap, ia berpindah ke dunia lain yang terlihat seperti dunia fantasi dalam game, penuh hutan dan monster. Di dunia itu, Yotsuya bertemu dua teman sekelasnya, Shindou dan Kusue. Shindou menjelaskan bahwa mereka juga pernah dipanggil ke dunia ini sebelumnya, jadi mereka sudah sedikit memahami situasinya. Mereka pun memperkenalkan sosok misterius bernama Game Master. Game Master kemudian menjelaskan sistem dunia tempat mereka berada. Jika Yotsuya ingin kembali ke dunia nyata secara permanen, ia harus menyelesaikan total 10 misi. Saat ini, Shindou dan Kusue telah berhasil menyelesaikan 2 misi, dan ini adalah awal dari misi ketiga. Setiap kali misi berhasil diselesaikan, para pemain akan dikembalikan sementara ke dunia nyata, namun hanya sampai misi berikutnya dimulai. Mereka akan dipanggil kembali ke dunia ini secara otomatis ketika waktu misi selanjutnya tiba. Selain itu, Game Master juga menjelaskan bahwa di setiap misi baru, akan ada satu pemain tambahan yang bergabung dalam tim mereka. Lalu, Game Master mengumumkan isi misi ketiga, yaitu mereka harus melindungi desa terdekat dari serangan monster. Sebelum misinya dimulai, Yotsuya diberikan profesi secara acak. Sayangnya, ia mendapatkan profesi petani, yang tidak cocok untuk bertarung. Sementara Kusue sudah menjadi kesatria, dan Shindou adalah penyihir angin. Shindou dan Kusue merasa kecewa karena berharap Yotsuya mendapat profesi yang berguna dalam pertarungan. Meski begitu, mereka tetap menjelaskan cara kerja dunia ini kepadanya. Shindou juga mengajarkan Yotsuya cara menggunakan senjata di dunia ini. Namun, karena profesinya petani, senjata Yotsuya hanyalah cangkul dan sabit. Mereka lalu menghadapi sekelompok goblin. Yotsuya yang belum berpengalaman langsung menyerang, tapi senjatanya malah patah. Ia meminta bantuan, tapi Kusue terlalu penakut untuk menggunakan pedangnya, dan sihir Shindou masih sangat lemah karena levelnya rendah. Yotsuya akhirnya terkena serangan goblin dan mati. Tapi ia hidup kembali 30 detik kemudian. Shindou menjelaskan bahwa jika salah satu anggota tim masih hidup, anggota yang mati akan bangkit kembali. Tapi kalau semua mati dalam waktu bersamaan, maka mereka akan mati permanen. Setelah mengetahui hal itu, Yotsuya jadi lebih berani. Ia dan Shindou akhirnya berhasil mengalahkan goblin tersebut. Saat malam tiba dan mereka beristirahat, Yotsuya bertanya soal hadiah jika mereka berhasil menyelesaikan misi. Shindou menjelaskan bahwa hadiahnya adalah kesempatan bertanya satu hal kepada Game Master. Sebelumnya, Shindou pernah bertanya kenapa dia yang terpilih. Dan Game Master menjawab bahwa ada seseorang yang Shindou kenal yang memintanya. Pada misi kedua, Kusue bertanya siapa sebenarnya Game Master. Dan jawabannya adalah dia berasal dari masa depan yang sangat jauh. Yotsuya pun mulai berpikir pertanyaan apa yang ingin ia ajukan jika berhasil. Malam itu, saat giliran berjaga, Yotsuya mendengar teriakan. Ia langsung berlari dan menemukan Kusue terluka parah. Dan Shindou sudah dimakan oleh troll. Yotsuya segera membawa Kusue kabur karena jika mereka berdua mati, mereka tidak akan bisa hidup kembali. Namun, ternyata tangan Kusue tidak bisa tumbuh kembali karena sudah dimakan troll. Mereka juga menduga bahwa Shindou tidak bisa bangkit karena tubuhnya juga sudah habis dimakan. Yotsuya menyimpulkan satu-satunya cara menyelamatkan Shindou adalah dengan menyelesaikan misi, karena jika mereka melawan troll dalam kondisi sekarang, mereka pasti akan kalah. Sayangnya, saat mereka tiba di desa, kepala desa mengatakan bahwa monster yang menyerang desa mereka adalah troll, monster yang sama yang menyerang mereka sebelumnya. Yotsuya merasa putus asa, sebab dia berharap monster yang menyerang desa adalah goblin. Ia pun memutuskan pergi ke hutan untuk memburu goblin agar bisa meningkatkan level dan menjadi lebih kuat. Kusue menawarkan diri untuk membantu, tapi Yotsuya menolak dengan mengatakan bahwa Kusue terlalu penakut dan lemah, dan justru akan menjadi beban. Ia menyuruh Kusue untuk tetap berjaga di desa. Yotsuya mulai memburu dan mengalahkan para goblin untuk meningkatkan levelnya. Setelah beberapa waktu, levelnya hampir mencapai level 10. Namun tiba-tiba, ia mendapat notifikasi bahwa Kusue telah mati. Tanpa membuang waktu, Yotsuya segera berlari kembali ke desa. Tapi setelah 30 detik, Kusue tidak juga bangkit, yang berarti tubuhnya telah dimakan oleh troll.
Dalam kepanikan, Yotsuya mencari para penduduk desa. Ia menemukan sebuah lock kristal yang bisa menampilkan kejadian beberapa menit sebelum desa diserang. Dalam tayangan lock tersebut, terlihat Kusue sedang berlatih mengayunkan pedangnya. Seorang anak desa bertanya kenapa dia terus berlatih tanpa henti. Kusue menjawab bahwa sebelum datang ke dunia ini, ia adalah gadis yang lemah dan sering sakit, bahkan harus selalu minum obat dan tidak bisa berolahraga berat. Namun di dunia ini, ia merasa tubuhnya jauh lebih sehat. Karena itu, ia ingin menjadi kuat agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Ia berlatih keras karena ingin melindungi teman-temannya. Mendengar itu, Yotsuya merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tiba-tiba, seekor troll muncul dan menyerangnya. Yotsuya terpental, tapi berhasil bangkit dan kabur ke hutan. Ia terus berlari sambil menghindari serangan troll, namun akhirnya terpojok dan kelelahan. Saat itu, ia melihat seekor goblin dan berhasil membunuhnya. Tepat setelah itu, waktu tiba-tiba berhenti sementara. Game Master muncul dan menjelaskan bahwa ketika seorang pemain mencapai level 10, ia akan mendapatkan profesi baru, namun tetap bisa menggunakan kemampuan dari profesi sebelumnya. Sayangnya, Yotsuya kembali mendapat profesi aneh, yaitu Koki. Tapi profesi ini memiliki kemampuan khusus yaitu bisa melihat organ dalam monster, serta memiliki senjata berupa pisau dapur. Dengan kemampuan barunya, Yotsuya berhasil menyerang perut troll, lalu membedahnya dan mengeluarkan tubuh Kusue dan Shindou dari dalam perut monster itu. Setelah mereka sadar, Yotsuya menjelaskan bahwa dia telah berganti profesi dan bahwa troll tersebut sudah sangat lelah serta luka parah. Ia mengajak mereka bekerja sama. Yotsuya juga mengatakan bahwa walau mereka dimakan lagi, selama salah satu dari mereka tetap hidup, mereka masih bisa bangkit kembali. Mereka pun bertarung bersama. Meskipun harus mati berkali-kali, mereka tidak menyerah. Dengan kerjasama yang sempurna, akhirnya mereka berhasil mengalahkan troll tersebut. Karena misi telah selesai, Game Master kembali muncul dan memberikan kesempatan kepada Yotsuya untuk mengajukan satu pertanyaan. Yotsuya pun bertanya, apa yang akan terjadi setelah mereka menyelesaikan ke-10 misi? Game Master menunjukkan sebuah penglihatan masa depan, di mana bumi diserang oleh monster raksasa. Ia mengatakan bahwa setelah semua misi selesai, mereka akan memiliki tugas untuk melindungi bumi dari ancaman tersebut. Tiba-tiba, Yotsuya dan teman-temannya kembali ke dunia nyata, ke tempat dan waktu yang sama sebelum mereka dipanggil ke dunia lain. Mereka masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi, terutama karena mereka sempat melihat masa depan yang mengerikan. Tapi Shindou menenangkan mereka, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir dulu soal masa depan, karena mungkin misi berikutnya baru akan dimulai minggu depan. Ia juga berterima kasih pada Yotsuya karena berkat usahanya mereka berhasil menyelesaikan misi kali ini. Setelah itu, Yotsuya dan Kusue pulang ke rumah masing-masing, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Yotsuya mulai rajin melatih fisiknya agar siap menghadapi misi berikutnya. Namun, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Game Master yang memintanya untuk pergi ke sekolah dan menyelamatkan seorang gadis. Gadis itu akan menjadi anggota tim mereka di misi selanjutnya. Gadis tersebut bernama Yanti. Saat itu, Yanti sedang dibully oleh teman-teman sekelasnya di toilet perempuan. Mereka bahkan merekam aksi perundungan itu dengan ponsel mereka. Yotsuya khawatir Yanti akan bunuh diri karena video tersebut, yang bisa membuat misi mereka gagal. Maka tanpa ragu, Yotsuya menghancurkan semua ponsel para pelaku. Para pembuli pun ketakutan dan langsung kabur karena mengira Yotsuya adalah pria gila yang sedang mengintip. Setelah kejadian itu, Yotsuya mengantar Yanti pulang. Meskipun masih sedikit takut, Yanti mengucapkan terima kasih padanya. Yotsuya lalu bertanya kenapa Yanti dibully oleh teman-temannya. Yanti menjelaskan bahwa dia adalah seorang streamer, dan beberapa teman sekelasnya salah paham, mengira Yanti menyindir mereka dalam salah satu videonya. Sebelum mereka berpisah, Yanti, yang ternyata seorang wibu dan gamer, menyarankan Yotsuya memainkan sebuah game yang katanya bisa membuat pria menjadi keren dan punya pacar. Ia mengira Yotsuya adalah jomblo akut yang suka ngintip toilet perempuan. Beberapa hari kemudian, mereka kembali dipindahkan ke dunia fantasi. Kali ini, Yanti ikut masuk ke dunia tersebut sebagai pemain keempat. Di sana, Yanti bertemu Game Master dan mendapat profesi sebagai penyihir api.
Game Master kemudian menjelaskan misi mereka kali ini, yaitu menjelajahi 5% dari peta dan mengantarkan sebuah barang ke kota terpencil bernama Redondo. Mereka diberi waktu 40 hari. Jika lewat dari itu, misi dianggap gagal dan mereka akan mati. Setelah memperkenalkan diri, mereka langsung memulai misi. Namun tiba-tiba, seekor monster kelabang raksasa jatuh dari langit dan melepaskan larva yang langsung menyerang mereka. Yanti yang antusias karena merasa seperti berada di dunia anime ingin langsung bertarung. Tapi sebelum sempat mengeluarkan sihir, mananya langsung habis. Seperti biasa, Yotsuya harus bekerja keras menyelamatkan timnya. Ia menggunakan pisaunya untuk memotong kaki-kaki kelabang tersebut, lalu meminjam pedang Kusue untuk menghabisinya. Tak lama, mereka bertemu dengan seorang pedagang dan menanyakan arah menuju kota Redondo. Pedagang itu menjelaskan bahwa kota Redondo terletak di ujung benua. Jika mereka pergi dengan menunggang kuda, perjalanan akan memakan waktu sekitar 30 hari. Namun, jika hanya berjalan kaki, mereka baru akan sampai dalam waktu 3 bulan. Shindo kemudian bertanya apakah mereka bisa meminjam kuda milik pedagang itu. Sayangnya, pedagang tersebut memiliki urusan lain dan tidak bisa meminjamkan kudanya. Namun, ia memberi informasi bahwa di kerajaan Kortel sedang diadakan turnamen seni bela diri, dan hadiah utamanya adalah seekor kuda. Mendengar hal itu, Yotsuya dan teman-temannya sepakat untuk mengikuti turnamen tersebut. Namun, sebelum pergi ke sana, mereka memutuskan masuk ke hutan untuk berburu goblin demi meningkatkan level mereka. Akan tetapi, bukannya bertemu goblin, mereka malah diserang oleh sekelompok bandit. Yotsuya ingin melawan, namun ia menerima notifikasi bahwa jika ia menyakiti manusia, levelnya akan turun. Akhirnya, mereka memilih untuk kabur. Sayangnya, Shindo berhasil ditangkap oleh para bandit. Karena Shindo diculik, Yotsuya berpikir bahwa mereka harus membagi tugas. Jika semuanya pergi menyelamatkan Shindo, misi utama mereka akan gagal karena terlalu banyak waktu yang terbuang. Maka, Yotsuya memutuskan untuk tetap pergi mengikuti turnamen. Sementara Kusue dan Yanti ditugaskan menyelamatkan Shindo. Namun sayangnya, Kusue dan Yanti juga akhirnya tertangkap oleh para bandit. Setelah tahu semuanya telah tertangkap, Yotsuya tetap menjalankan rencananya. Ia berburu goblin sampai naik ke level 20 dan mendapatkan profesi baru, yaitu penyihir makhluk. Kemampuan barunya hanya bisa mempercepat atau memperlambat metabolisme makhluk hidup yang disentuhnya. Yotsuya pun tiba di kota Kortel dan mengikuti turnamen. Namun, ia langsung dikalahkan oleh seorang ksatria wanita bernama Kavel. Beruntung, Kavel adalah penggemar Yotsuya. Di dunia itu, semua orang menganggap para pemain seperti Yotsuya dan teman-temannya sebagai pahlawan dari dunia lain. Yotsuya menjelaskan bahwa ia butuh kuda untuk pergi ke kota Redondo. Kavel mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan kuda secara cuma-cuma, meskipun Yotsuya seorang pahlawan. Namun, jika Yotsuya membantu menangkap troll atau penjahat di sekitar kerajaan Kortel, maka ia akan memberikan kuda tersebut. Yotsuya lalu mengatakan bahwa ia tahu markas para bandit karena ia bisa melacak keberadaan teman-temannya. Komandan pun setuju. Jika mereka berhasil mengalahkan bandit-bandit itu, Yotsuya akan mendapatkan kudanya. Karena penyerbuan akan dilakukan sebelum fajar, Kavel pun melatih Yotsuya cara menggunakan pedang yang benar. Ia menyadari bahwa kemampuan bertarung Yotsuya masih sangat kurang. Keesokan harinya, Yotsuya, Kavel, dan pasukan mereka menyerbu markas bandit. Karena jumlah dan persenjataan mereka lebih unggul, mereka berhasil mengalahkan para bandit dengan mudah. Namun, bandit-bandit itu mengeluarkan seorang berserker yaitu manusia tak berakal yang hanya tahu menghancurkan. Kavel langsung menghadapi berserker itu, tetapi karena perbedaan ukuran tubuh, ia kesulitan menandinginya. Untungnya, Yotsuya membantu mengalihkan perhatian sang berserker, sehingga Kavel berhasil mengalahkannya. Dengan itu, Yotsuya berhasil menyelamatkan Shindo dan yang lainnya. Setelah kejadian itu, karena Kavel sangat mengagumi para pahlawan, ia menawarkan diri untuk mengantar Yotsuya dan teman-temannya ke kota Redondo. Namun, ada satu syarat, mereka harus menjalani pelatihan pedang darinya. Tanpa ragu, Yotsuya pun menyetujui syarat tersebut. Mereka pun memulai perjalanan menuju kota Redondo. Dalam perjalanan, mereka sering bertemu dengan para goblin. Yotsuya dan teman-temannya memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan level mereka. Saat beristirahat,
Mereka juga belajar dasar-dasar bertarung dan latihan pedang bersama Kavel. Ketika mereka sudah menempuh setengah perjalanan, mereka melihat sebuah kereta yang sedang diserang oleh monster kobold. Kusue langsung berkata bahwa mereka harus membantu, tapi Yotsuya menolak karena menurutnya itu terlalu berbahaya dan mereka harus fokus menyelesaikan misi. Namun, Yotsuya tiba-tiba berubah pikiran. Ia berpikir bahwa kejadian ini mungkin merupakan bagian dari event yang dirancang oleh Game Master. Karena itu, Yotsuya memutuskan untuk membantu. Yotsuya dan Kusue lalu bekerja sama dengan para prajurit pemilik kereta tersebut. Meski harus mati berkali-kali, mereka akhirnya berhasil mengalahkan para kobold. Ternyata, kereta itu milik pasukan dari kerajaan Slot. Pemimpin pasukan yang bernama Kamilto menjelaskan bahwa mereka diperintahkan oleh raja untuk membawa para tahanan ke kota Redondo. Para tahanan itu adalah anggota sekte Arthros, sebuah sekte sesat yang sering melakukan kejahatan dan melanggar hukum kerajaan. Raja ingin membawa para tahanan itu ke Redondo karena menduga bahwa kota tersebut adalah markas utama sekte Arthros. Tujuannya adalah mengeksekusi para tahanan di depan umum agar anggota sekte lainnya takut dan tidak berani berbuat kejahatan lagi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Yotsuya dan yang lainnya mulai berpikir. Misi mereka sebenarnya bukan hanya pergi ke kota Redondo, tetapi juga mengantarkan sebuah barang ke sana. Namun, sampai sekarang mereka belum tahu barang apa yang dimaksud. Yotsuya pun mulai menduga bahwa mungkin saja barang yang dimaksud itu sebenarnya adalah para tahanan tersebut. Namun Kavel menjadi kesal karena kerajaan Slot bertindak semena-mena dengan mengeksekusi orang lain. Ia juga sudah mendengar rumor bahwa Slot adalah negara yang bersifat diktator. Kamilto yang mendengar ucapan Kavel dan merasa negaranya dihina pun marah. Untungnya, Shindou segera melerai mereka. Yotsuya lalu berdiskusi dengan timnya. Mereka memutuskan bahwa saat ini tugas mereka adalah melindungi dan mengantar para tentara Slot sampai ke kota Redondo, karena kemungkinan besar itulah inti misi mereka. Namun, setelah tiba di sana, barulah mereka akan mencoba mencegah tentara Slot mengeksekusi para tahanan. Sebab, jika para tahanan dieksekusi, bisa saja Yotsuya dan timnya dianggap ikut membantu kejahatan tersebut. Perjalanan ke Redondo pun kembali dilanjutkan, meskipun Kavel dan Kamilto masih saling kesal. Menjelang malam, mereka beristirahat. Saat itu, Yotsuya mencari informasi lebih lanjut dengan berbicara kepada salah satu tahanan bernama John. John memohon agar Yotsuya menyelamatkan anaknya dari eksekusi. Ia menjelaskan bahwa kerajaan Slot telah membunuh banyak pengikut agama Arthros. Saat Yotsuya bertanya alasan kebencian Slot terhadap agama Arthros, John menjelaskan bahwa dulu kerajaan Slot terbagi menjadi dua golongan. Satu menyembah Tuhan, dan satu lagi menyembah raja. Namun, beberapa tahun terakhir, Raja Slot tiba-tiba memerintahkan pembantaian terhadap para penganut agama Arthros, dengan alasan mereka telah melakukan kejahatan. Padahal, menurut John, itu hanyalah alasan palsu karena sang raja tidak suka rakyat menyembah Tuhan dan bukan dirinya. Namun, Yotsuya tidak langsung percaya begitu saja pada cerita John. Ia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan. Keesokan paginya, perjalanan kembali dilanjutkan. Kamilto memberitahu bahwa mereka akan melewati pegunungan berbahaya yang memakan waktu dan tenaga. Ia menyarankan jalur rahasia agar lebih cepat dan aman. Yotsuya pun menyetujui dan mereka masuk ke sebuah gua rahasia. Namun, saat mereka berada di dalam gua, para tentara Slot tiba-tiba mengkhianati mereka dengan menghancurkan pintu keluar gua. Kamilto mengaku bahwa ia sudah tahu rencana Yotsuya yang ingin menghentikan eksekusi para tahanan, sehingga mereka memutuskan untuk menjebaknya sebelum sampai ke Redondo. Karena tidak ada pilihan lain, Yotsuya dan timnya menyusuri gua tersebut, berharap menemukan jalan keluar di ujungnya. Gua itu ternyata dipenuhi berbagai rintangan. Yotsuya berhasil menonaktifkan jebakan pertama, namun gagal di rintangan kedua dan terbunuh. Ia kemudian bangkit kembali di bagian bawah gua. Yotsuya pun menyuruh timnya untuk terus maju, sementara ia akan menyusul dari jalur lain. Beruntung, Kusue yang pintar dalam matematika berhasil menghitung pola waktu aktif jebakan tersebut, sehingga mereka berhasil melewati rintangan kedua. Akhirnya, mereka sampai di ujung gua dan menemukan pintu keluar yang terkunci. Pintu itu juga dijaga oleh monster Gargole. Kavel menjelaskan bahwa Gargole adalah monster buatan manusia yang bisa hidup selama ribuan tahun. Sementara itu, Yotsuya mencoba memanjat ke atas dengan menggunakan pisau untuk membuat pijakan.
Namun usahanya tidak mudah, ia berkali-kali terpeleset dan jatuh. Obor yang ia buat pun padam, membuat situasinya semakin sulit karena gelap gulita. Meski begitu, Yotsuya tidak menyerah. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia berhasil naik ke atas. Ia pun segera bergegas menyusul teman-temannya. Karena tidak ada cahaya, ia terpaksa berjalan sambil meraba-raba dinding di sisi kanan dan kirinya agar tidak tersesat. Di tempat lain, Shindou dan yang lainnya sedang dalam bahaya. Monster gargole mendekati mereka, ditambah dengan serangan dari sekumpulan monster kelelawar. Kavel melihat bahwa kunci untuk membuka pintu keluar ada di tangan gargole tersebut. Ia pun langsung menyerang gargole demi merebut kunci itu. Sementara Shindou dan teman-temannya berusaha melawan monster kelelawar agar tidak mengganggu pertarungan Kavel. Namun tak disangka, Kavel malah terkena serangan dan jatuh ke dalam air. Shindou mulai panik karena merasa tidak mungkin bisa mengalahkan gargole itu sendirian. Tapi secara tidak sengaja, ia menginjak seekor monster kelelawar dan berhasil membunuhnya. Hal itu membuat level Shindou naik menjadi level 10, dan waktu pun berhenti sementara. Ia mendapatkan profesi baru, yaitu prajurit pedang. Dengan profesi barunya, Shindou memberanikan diri menyerang gargole. Sayangnya, serangan pertamanya gagal. Ia pun mengingat kembali nasihat Kavel saat latihan, yaitu jangan menyerang jantung monster dari arah depan karena tulang rusuk akan menghalangi. Shindou lalu mencoba menyerang dari atas kepala gargole dan kali ini berhasil mengenai jantungnya. Di saat yang sama, Yotsuya akhirnya tiba dan diberitahu bahwa Kavel jatuh ke dalam air dan tertusuk. Tanpa pikir panjang, Yotsuya langsung melompat ke air untuk menyelamatkannya. Beruntung, Kavel masih bisa diselamatkan. Yotsuya menggunakan skillnya untuk mempercepat metabolisme tubuh, yang membantu mempercepat penyembuhan luka Kavel. Namun skill itu sangat menguras mananya, hingga akhirnya Yotsuya jatuh pingsan karena kelelahan. Setelah sadar, Yotsuya segera menyusun rencana untuk menyelesaikan misi sekaligus membalas dendam kepada para tentara slot. Ia pun membagi kelompok mereka menjadi dua tim. Tim A terdiri dari Yotsuya, Yanti, dan Kavel. Mereka ditugaskan untuk mengejar para tentara slot, memberi pelajaran karena telah mengkhianati mereka, serta menyelamatkan para tahanan dan membawa mereka ke kota Redondo. Tim B berisi Kusue dan Shindou. Mereka diarahkan menuju Redondo melalui jalur lain, dengan misi tambahan untuk membeli barang tertentu sebelum sampai di kota tersebut, sebagai antisipasi jika ternyata para tahanan bukanlah barang yang dimaksud dalam misi mereka. Yotsuya berhasil mengejar kereta yang membawa tentara slot. Ia mendatangi mereka dan berbohong, mengatakan bahwa hanya dia dan Yanti yang selamat dari kejadian di Goa. Ia juga berpura-pura telah menjadi pengikut agama Arthros dan mengancam akan menyebarkan ajaran tersebut ke seluruh dunia jika para tahanan tidak segera dibebaskan. Yotsuya meyakinkan mereka bahwa ancamannya akan dipercaya karena dirinya tidak bisa mati. Ia pun memberi waktu 1 hari kepada para tentara untuk memutuskan. Karena tahu Yotsuya tidak bisa dibunuh, Kamilto pun merencanakan untuk menangkap dan memenjarakannya saja. Namun, tiba-tiba Yanti datang dan menawarkan bantuan kepada para tentara. Ia mengaku membenci Yotsuya sejak awal dan bersedia memberitahu tempat persembunyian Yotsuya saat sedang tidur. Kamilto sempat ragu, namun Yanti bersikap meyakinkan, bahkan rela tangannya diikat agar terlihat tidak mencurigakan. Akhirnya, Kamilto dan salah satu anak buahnya ikut bersama Yanti. Namun, ketika mereka hampir tiba di lokasi, Kamilto memerintahkan bawahannya untuk menusuk Yanti karena menduga ia berbohong. Mereka tidak menemukan Yotsuya di tempat yang disebutkan, dan akhirnya menahan Yanti karena merasa ditipu. Saat mereka kembali ke kereta, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan, yaitu Yotsuya telah membantai para tentara yang tersisa dan membakar kereta beserta para tahanan yang sebelumnya akan dieksekusi. Setelah itu, Yotsuya segera melarikan diri. Ia sengaja melakukan semua itu agar Kamilto merasa putus asa karena gagal menyelesaikan misinya. Namun, semua itu hanyalah bagian dari rencana Yotsuya. Nyatanya, para tahanan tidak dibakar. Sebelumnya, Yotsuya telah menyuruh Kavel untuk diam-diam membawa para tahanan ke tempat aman. Yang dibakar oleh Yotsuya hanyalah boneka tiruan sebagai pengalih perhatian. Yotsuya kemudian mengatakan bahwa ia sangat bersyukur rencananya berhasil, meskipun harus kehilangan beberapa level karena telah membunuh manusia. Yanti pun bertanya mengapa Yotsuya tidak membunuh Kamilto sekalian. Yotsuya menjawab bahwa ia sengaja membiarkan Kamilto hidup karena itu permintaan Kavel.
Karena sejak berhasil keluar dari gua, Kavel sudah sangat marah kepada Kamilto dan bertekad ingin menghabisinya dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Shindou dan Kusue masih bingung mengenai barang apa yang harus mereka bawa ke kota Redondo. Beruntung, mereka bertemu dengan sebuah kereta milik pedagang yang sedang dalam perjalanan mengantar barang ke Redondo. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membawa setengah dari barang-barang pedagang tersebut. Di sisi lain, Yotsuya juga melanjutkan perjalanannya agar bisa menyusul Shindou dan Kusue tepat waktu. Ia membawa kepala Kamilto, yang telah dipenggal oleh Kavel, untuk diserahkan kepada wali kota Redondo. Singkat cerita, Yotsuya berhasil mengantar para tahanan ke tempat persembunyian para anggota sekte Arteros. Namun, tidak ada notifikasi bahwa misi pengantaran barang telah selesai. Ternyata, notifikasi misi baru muncul saat Yotsuya menyerahkan kepala Kamilto kepada wali kota Redondo. Tak lama kemudian, Shindou dan Kusue akhirnya tiba dan bergabung kembali dengan yang lainnya. Karena misi pengantaran barang telah dinyatakan selesai, kini tugas mereka hanya tinggal menjelajahi 5% sisa peta. Karena waktu penyelesaian misi hanya tersisa 15 jam, mereka memutuskan untuk menjelajah secara terpisah agar lebih efisien. Namun, mereka datang di waktu yang kurang tepat, karena musim dingin telah tiba. Mereka harus melewati wilayah bersalju dengan suhu yang sangat dingin. Ditambah lagi, kota Redondo terletak di daerah terpencil, sehingga mereka harus menelusuri gunung dan perbukitan yang terjal. Mereka juga tidak punya waktu untuk beristirahat karena batas waktu semakin dekat. Masing-masing dari mereka menguatkan tekad. Jika mereka mati karena membeku, mereka tidak akan bisa bangkit kembali. Meski harus menahan dinginnya salju, Yotsuya malah diserang oleh monster Yeti. Untungnya, dia berhasil mengalahkan monster itu, meskipun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Namun kesialan Yotsuya belum berakhir, karena tiba-tiba Yotsuya terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Untungnya, Yotsuya tidak mati. Ternyata, ia jatuh ke dalam sebuah bangunan bawah tanah yang menyerupai labirin. Meski terjebak di sana, Yotsuya tetap berpikir positif, sebab menjelajahi labirin pun masih dihitung sebagai bagian dari misi. Sementara itu, Kusue sudah mencapai batas kemampuannya. Tubuhnya membeku karena suhu ekstrim, dan ia tidak bisa bangkit kembali. Di sisi lain, Shindou yang sedang menyeberangi danau yang membeku tiba-tiba terperosok ke dalam air es. Suhu yang sangat dingin membuat tubuhnya membeku, dan ia juga tidak bisa bangkit kembali. Kembali ke Yotsuya, ia kini menemui jalan buntu di dalam labirin, membuatnya harus mencari jalur lain. Ia kemudian menemukan sebuah terowongan kecil yang ternyata merupakan bekas jalur cacing tanah raksasa. Namun, saat ia masuk ke dalam terowongan itu, seekor monster tanah muncul secara tiba-tiba dan memakannya. Akibatnya, Yotsuya juga tidak bisa hidup kembali. Kini, hanya Yanti yang tersisa. Saat menyadari dirinya satu-satunya yang masih hidup dan waktu misi hampir habis, Yanti merasa putus asa. Namun, karena ia seorang wibu, ia mulai berhalusinasi melihat karakter anime favoritnya muncul di hadapannya. Karakter itu memotivasi Yanti dan mengatakan bahwa dia adalah penyelamat dunia. Mendengar itu, semangat Yanti kembali bangkit. Ia bertekad untuk menyelesaikan misi dan menyelamatkan teman-temannya. Di tengah perjalanan, Yanti bertemu dengan seorang penyihir wanita yang tinggal di pegunungan. Penyihir itu tahu bahwa Yanti sedang dalam kesulitan, lalu menawarkan tumpangan kepadanya. Berkat bantuan penyihir itu, Yanti berhasil menyelesaikan misinya tepat waktu dan menyelamatkan teman-temannya.